datang kawan beta dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya atau atas kasih-Nya. Kawan beta, hari ini kita ada di topiknya Bako Kastau. Bako Kastau ini saya akan membicarakan atau tentang membacakan tentang berita Papua atau berita nasional yang membicarakan tentang isu-isu seputar Papua sendiri. Disaling, jadi di ketong Bako Kastau. Kali ini kita mau baca berita yang sudah cukup lumayan lama, 1 tahun yang lalu. Dia bicara tentang Papua. Ini dari media nasional tirto.id dengan judul beritanya, tak ada daerah di Papua yang memenuhi syarat pemekaran provinsi. Minggu-minggu ini kita dengar banyak berita yang mulai bermunculan, bahkan ada deklarasi videonya yang akan saya taruh di sini. Video deklarasi itu dan banyak hal yang membicarakan tentang isu Papua. Mari coba kita orang baca ulang berita ini. Siapa tahu dari sini kita orang bisa menemukan resolusi untuk penyelesaian mekar atau tidak mekarnya, lalu kita melakukan sesuatu untuk saling baku kastau tentunya. Judul beritanya, tak ada daerah di Papua yang memenuhi syarat pemekaran provinsi. Berita ini dipost pada tanggal 6 Maret 2020 dengan reporter Zaki Amali. Ini akan lama sedikit. Kalau baca normal itu sekitar 5 sampai 10 menit. Saya akan baca cepat-cepat saja. Kalau nanti teman-teman penasaran apa beritanya, saya akan taruh di kolom deskripsi. Silahkan masuk ke sana dan baca sendiri lalu menganalisa sendiri. Tirto.id. Gubernur Papua Lukas NMB memutuskan langkah awal pemekaran provinsi dengan menggandeng akademisi Universitas Cendrawasih. Sejumlah dosen yang bergabung dalam tim kajian pemekaran Provinsi Papua di kampus itu telah bekerja sejak Oktober lalu. Anggota tim, Profesor Melkias Hataria, menyebut tak ada batas waktu terkait kajian, tapi harus bekerja cepat. Berselang 2 bulan bekerja, tim belum berhasil merampungkan kajian. Jadi mungkin pemekaran-pemekaran yang terjadi ini ya, I don't know, mungkin saja teman-teman tahu kalau itu sudah lulus dari rampung. Karena berita ini bulan Maret lalu. Gitu. Kita lanjut. Namun, dari hasil sementara, dari sisi keuangan, semua daerah di Provinsi Papua tak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sumbangsi pendapatan asli daerah atau PAD ke BPD di bawah 50%. Kabupaten Timika sekalipun, tempat PT Freeport Indonesia, tambang emas terbesar dunia, PAD-nya menyumbang 35 ke anggaran pendapatan belanja daerah menurut hitungan Hataria. Dari sisi APBD dan pendanaan tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan provinsi dengan kabupaten atau kota yang mengandalkan pusat lewat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, kata Hataria. Hataria menemukan ada kabupaten hasil pemekaran dengan PAD sangat rendah, kurang dari 1% dari APBD, karena itu seharusnya kembali bergabung ke kabupaten induk, di antaranya Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Mulia. Logikanya, kalau tidak memenuhi syarat meski sudah dimekarkan, maka dikembalikan ke induknya. Pasti akan sangat berat kalau dikembalikan, karena mau tak mau ada pembangunan meski sedikit, ujar Hataria. Secara rasional, pemekaran sejak era otonomi daerah tak menggembirakan. Menurut Hataria, ini pentingnya. Secara nasional, pemekaran sejak era otonomi daerah tak menggembirakan. Menurut Hataria, ada sekitar 85% daerah otonom yang seharusnya tak memenuhi syarat meski sudah berjalan.
Aturan pemekaran tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, turunan dari Undang-Undang Pemda lama, sementara dalam Undang-Undang Pemda terbaru tahun 2014 hingga kini belum ada turunan peraturan pemerintah terkait pemekaran. Peraturan pemerintah 78 itu, pemerintah daerah bisa langsung memekarkan provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan Undang-Undang Pemda baru yang belum ada PP-nya, harus ada semacam daerah otonom sementara. Itu pun harus dibentuk gubernur, bupati, atau wali kota, bila ada usulan, kata Hataria. Dalam pemekaran ada sejumlah variabel yang merujuk peraturan pemerintah. Misalnya, peraturan pemerintah tahun 78/2017 tadi ya, berupa rumusan di antara dalam pemekaran daerah sejumlah variabel yang merujuk pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2017 berupa rumusan, di antaranya terkait luas wilayah harus memenuhi skor tertentu yang semua daerah di provinsi di Papua telah memenuhi syarat itu. Jadi kalau luas wilayah di Papua untuk membentuk satu wilayah baru atau daerah pemekaran, maksud saya, itu memenuhi standar itu. Hanya saja kita lihat lagi. Tapi sisi keuangan masih sulit. Atau yang per triliunan yang mau dikasih itu ya. Mungkin makanya mereka ngotot nih. Kita lanjut aja nih, sebelum kita komentar banyak nanti. Tapi sisi keuangan masih sulit, jadi dari sisi akademisi memang agak sulit untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru di Papua, ujar Hataria. Banyak kabupaten, banyak masalah. Sejak desentralisasi pada tahun 1999, tumbuh kabupaten secara bertahap di Papua dan ada satu provinsi baru di bagian barat. Semula ada 4 kabupaten baru di Papua pada tahun 1999, yaitu Puncak Jaya, Mimika, Paniai, dan Kota Sorong. Pada tahun 2002, ada 14 kabupaten yang dimekarkan. Pada tahun 2003, bentuk Provinsi Papua Barat di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Kali terakhir, pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan di Papua Barat pada tahun 2012. Pada tahun 2013, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada usulan pemekaran 2 provinsi baru, yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Saya pernah dengar ini ya, usulan pemekaran ini sekitar 2014 itu di salah satu, ada tetua yang saya ketemu waktu itu di depan Indomaret sambil ngobrol, makan, cerita berbagai macam hal, lalu dia sempat menyinggung pemekaran ini di 2014 lalu. Itu saya waktu di Jakarta kalau nggak salah. Tapi saya don't know, beliau itu pensiunan tentara juga sih. 2014, saya udah lupa orangnya. Kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Saya lupa. Ayo kita lanjut. Pada tahun 2013, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usulan pemekaran 2 provinsi baru, yakni Papua Selatan dan Papua Tengah, serta 21 kabupaten baru. Tapi usulan ini ditolak oleh Gubernur Papua karena 60% masyarakat tak setuju. 60% masyarakat tak setuju pada masa itu. Lanjut kita ini ya. Dalam analisis Institute for Policy Analysis of Conflict yang dipimpin peneliti konflik Sidney Jones, pemekaran di satu sisi memberikan kesempatan penduduk asli Papua memimpin dan menjadi elit politik. Tapi di sisi lain, daerah otonomi baru diwarnai konflik internal dalam pemilihan bupati dan kekerasan bersenjata, serta kasus korupsi. Kabupaten Duga. Kabupaten Duga adalah gambaran aktual pemekaran yang bermasalah sejak awal. Ia dimekarkan pada tahun 2008 bersama 4 kabupaten lain dari induknya, yakni Kabupaten
Jayawijaya di pusat pegunungan tengah Papua. Kekerasan diduga terjadi tak lama setelahnya hingga sekarang. Dalam laporan IPEJ, konflik terjadi jelang pilkada pertama pada tahun 2011 dan pilkada tahun 2013. Kekerasan pecah pada tahun 2013 berupa perang suku selama 4 bulan yang bermula dari tarik-menarik penetapan daftar pemilih tetap untuk pilkada 2014. Total 8 orang terbunuh dan ratusan orang terluka. Konflik berakhir damai dengan kompensasi 18 miliar kepada korban sebagai uang darah. Suku men. Kita lanjut ya. Di luar masalah politik, kekerasan bersenjata adalah dampak pembangunan jalan Trans Papua diduga. Dalam rentan 2016 sampai 2018 ada 25 orang terbunuh. Pembunuhan terhadap 20 orang terdiri dari 19 pekerja PT Istaka Karya dan 1 prajurit TNI. Hal ini yang mengubah wajah Nduga hingga kini. Kalau belakangan kita dengar Nduga ya palingan berita tentang pembunuhan atau konflik antara TNI dan anggota TPN OPM dan ya kayak gitulah. Kita lanjut. Perburuan oleh aparat TNI Polri terhadap pelaku pembunuhan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau biasa disingkat dengan TPN OPM, mendorong lebih dari 30.000 warga Nduga mengungsi. 182 meninggal di kamp pengungsi dan hutan karena kelaparan. Kekerasan bersenjata berlanjut pada tahun 2019, diduga menjelang hari Natal. Menurut laporan tabloid Jubi, terjadi baku tembak antara TNI Polri dan OPM di Jalan Kenyam dan sampai ke Batas Batu. Pada saat bersamaan 20 Desember 2019, Hendrik Lokbere menjadi korban penembakan aparat karena menyorotkan lampu di jalan tanjakan ke arah aparat yang berjaga. Pemicu penembakan tak jelas karena kepolisian dan militer masih menyelidiki. Namun hal ini membuat Wakil Bupati Nduga, Wentinus Nimangge, mundur. Lokbere adalah sopir dan ajudan wakil bupati. Usai keputusan mundur, muncul kabar Wentinus mengembalikan surat keputusan pembentukan Kabupaten Nduga. Teman-teman kan sempat lihat beberapa waktu yang lalu, 2019-2020, itu ada video yang viral tentang Bupati Nduga yang memegang mic di tengah-tengah warganya itu. Kayaknya itu dari kasus ini. Saya tidak mau masukin beritanya atau videonya di sini karena saya capek nyari beritanya. Ya udah, kita lanjut lagi. Ada subjudul gagal bila bergantung pada pusat. Wacana pemekaran provinsi bergulir lagi sejak September 2019, sebulan setelah protes anti-rasisme secara meluas di Papua. Setidaknya ada 3 kelompok kepala daerah di Papua telah mendeklarasikan sebagai calon daerah pemekaran berdasarkan wilayah adat. Mereka adalah Provinsi Tabi, meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Mambramuraya, Kerom, dan Sarmi. Papua Selatan atau wilayah adat Ahimha mencakup Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul, dan Papua Tengah mencakup kawasan adat Mepago, meliputi Nabire, Puncak Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiai, dan Deyai. Pemerintah
memberi sinyal pemekaran dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Kini mereka sedang menimbang kelayakan pemekaran di antaranya dari sisi keuangan, jumlah penduduk, hingga luas wilayah. Poin terakhir ini mungkin kita masih bisa menyetujuinya, tetapi kalau di poin ketiga di belakangnya atau ketiga di depannya, kedua di depannya, itu kalau kita analisis dari data yang di atas, it's not unfeasible. Itu kayaknya tidak mungkin ya. Namun kenyataannya, semua daerah yang akan dimekarkan tak layak dari sisi keuangan karena ketergantungan yang akut terhadap pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan otonomi khusus Papua. Menurut Profesor Helkias Hataria, anggota tim kajian pemekaran Provinsi Papua dari Universitas Cendrawasih, 4 kabupaten yang akan dimekarkan di wilayah selatan Papua mengalami hal sama berdasarkan data Kementerian Keuangan. Gabungan Postur APBD 2018, Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigol yang diproyeksikan menjadi Provinsi Papua Selatan punya kontribusi rendah, cuma 4% dari realitas pendapatan daerahnya. Rincian APBD, Merauke 5% dari pendapatan, Mapi 2%, Asmat 5%, dan Bovendigol 2%. Sedangkan total persentase belanja pegawai 4 kabupaten itu 20% dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2018. Rinciannya, Merauke 28% dari pendapatan, Mapi 18% dari pendapatan, Asmat 18%, dan Bovendigol 15%. Untuk membiayai kebutuhan pembangunan termasuk belanja pegawai yang tak mampu dipenuhi dari pendapatan asli daerah, masih bergantung pada dana alokasi umum dengan persentase di antara 50% dari total pendapatan. Rinciannya, Merauke 60,9%, Mapi 58%, Asmat 58%, dan Bovendigol 63%. Secara umum, kemampuan menggali APBD pemerintah di kabupaten hasil pemekaran di Papua dan Papua Barat juga mengenaskan. Berdasarkan data postur APBD 2018 yang dirilis Kementerian Keuangan, ada 7 kabupaten di Provinsi Papua dengan APBD di bawah 1%, yakni Sarmi 0,3%, Puncak 0,9%, Dogiail 0,5%, Intan Jaya 0,9%, Deyai 0,2%, Mamberamo Tengah 0,5%, dan Mamberamo Raya 0,6%. Di Provinsi Papua Barat ada 3 kabupaten dengan kondisi serupa, yakni Tambrau 0,3%, Pegunungan Arfak 0,7%, dan Maibrat 0,6%. Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, menyebut tak semua PAD dicatat ke kas daerah. Sebagian pendapatan yang diperoleh langsung digunakan untuk kepentingan instansi sehingga tak tercatat dalam PAD. Kabupaten gagal kalau tidak mampu mencari PAD. Tiap tahun bergantung dengan APBN. Ini lebih baik gabung ke induk. Negara harus tegas supaya bupati bekerja benar, katanya. Diakui para bupati. Seruputin kopi dulu ya. Bupati Merauke, Fredericus Gebze, bukannya tak menyadari ketergantungan ini, tapi dia mengaku optimis terhadap pemekaran Papua Selatan. Ia mengklaim sudah berbicara dengan pejabat kementerian soal kebutuhan dana awal untuk Provinsi Papua Selatan. Saya sudah bicara dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk wilayah selatan. Mereka sanggup membiayai daerah kita, Provinsi Papua Selatan maksud dia, per tahun 2 triliun sampai 3 triliun, bahkan sampai 6 triliun. Nanti bisa sering atau pendanaan
Kami punya gas, kami punya tambang, kami punya pertanian, punya perkebunan, punya perikanan. Jadi menurut hemat saya, cukup sebenarnya. Ungkap dia kepada saya di Merauke, Desember 2019. Saya di sini maksudnya mungkin si reporternya kali ya, yang wawancara. Ia bahkan lewat optimisme, ia bahkan kelewat optimis. Dengan ada pemekaran, maka bisa membuat investor berdatangan ke Merauke. Ya, investor datang kalau tidak ada kekerasan. Iya. Kami sekarang memang baru 100 miliar, 200 miliar, sampai 300 miliar untuk anggaran pendapatan daerah. Belum cukup, ya kami harus mulai mengelola lagi dari pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan lainnya, kata beliau. Bupati Jayapura, Matius Awetau, mengakui kendala keuangan serupa, apalagi dana APBD tersebut untuk agenda Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2020 lalu di Papua sebagai tuan rumah meliputi Jayapura, Mimika, dan Merauke. Dari APBD Jayapura per tahun sekitar 1,3 triliun, hampir 40% untuk keperluan birokrasi, termasuk belanja pegawai. Kami bagi sudah cukup. PON 2020 saja ini kami harus fokus rakyat, ya terbengkalai sedikit. Rakyat ya terbengkalai sedikit gitu. Tapi dana kampung, pendidikan, kesehatan jangan diganggu, katanya. Awetau menilai peluang investasi di Jayapura terbuka lebar bila wilayah adat Tabi yang meliputi Jayapura menjadi provinsi baru di Papua. Jayapura katanya bisa memasok logistik ke negara-negara Pasifik lewat pelabuhan Depapre. Namun saat Jayapura dimekarkan menjadi beberapa kabupaten saja problem keuangan terjadi. Mantan Bupati Kabupaten Jayapura, Jan Peter Karafir berkata, saat pemekaran pada tahun 1993, daerahnya disubsidi Pemkot Jayapura selama 2 tahun. Saat itu belum ada perusahaan di Sentani. Sentani ini ada di wilayah Jayapura ya. PAD kita saat itu rendah. BUMD ada, nilainya 1 miliar. Kami juga investasi ke Bank Papua di kota Jayapura sebagai modal dasar. Dari situ dapat dividen bisa untuk pendapatan daerah, ujarnya kepada saya di rumahnya, Kota Jayapura pada Desember 2019. Menurut pengalaman Karafir, bila para kepala daerah tanpa kreativitas untuk menggali PAD, lebih baik mengubur niat untuk memekarkan provinsi. Kalau kita ngikutin berita ya tentang bagaimana kepala daerah dan segala macam itu agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau misalnya pemekarannya. Ini berita ini di subjudul berikut adalah bakal digugat jika pemekaran dipaksakan. Majelis Rakyat Papua, lembaga orang asli Papua, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin Timotius Murib menyiapkan langkah bila pemekaran dipaksakan pemerintah, terutama saat Majelis Rakyat Papua diabaikan. Berkaca pada pemekaran tahun 2003, Provinsi Irian Jaya Barat yang bernama sekarang adalah Papua Barat sejak tahun 2017, Majelis Rakyat Papua tak berperan karena saat itu pembentukannya terganjal kepentingan politik sehingga baru lahir pada tahun 2004. Padahal sesuai pasal 76 Undang-Undang Otsus, Undang-Undang Otsus itu Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 ya. Otonomi khusus Papua, pemekaran provinsi harus berdasarkan rekomendasi Majelis Rakyat Papua. Pola pemekaran Papua Barat, kata Murib, dimungkinkan berulang. Kalau ini terjadi, kami akan gugat meski tahu akan kalah. Kami gugat sebagai harga diri orang asli Papua, kata Murib.
Majelis Rakyat Papua menyarankan evaluasi otonomi khusus Papua sebelum ada pemekaran. Bila ada evaluasi, memang ada kebutuhan pemekaran, ia akan menerimanya. Tanpa evaluasi Otsus, katanya Majelis Rakyat Papua akan memberikan rekomendasi pemekaran provinsi. Saat ini, DPR di Jakarta telah memasukkan rancangan undang Otsus dalam program legislasi nasional atau biasa disingkat dengan Prolegnas. Di sisi lain, akademisi Universitas Cendrawasih Jayapura tengah mengkaji Otsus Papua. Evaluasi Otsus akan menentukan arah Papua ke depan. Teman-teman, kalian sudah lihat berita tentang Ketua Dewan Adat Majelis Rakyat Papua ini? Yang beberapa waktu sempat viral di beberapa grup WhatsApp, ada juga di Facebook, ya kurang lebih seperti itu. Lalu, apa keuntungannya buat OAP jika pemekaran? Dan apa kerugiannya untuk OAP jika pemekaran juga? Tulis di kolom komentar. Dadah. Bako kasih tahu, saling memberitahukan apapun itu adalah sesuatu yang baik. Jika baik, sampaikan dengan cara yang baik. Thank you. Assalamualaikum.